Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, kita akan ngebahas kondisi market dan saham untuk hari ini ya teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, teman-teman saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, ini adalah kondisi IHSG, kita akan cek dulu ya. Hari ini IHSG-nya masih belum mampu naik di atas 7144 ya. Kurang 10-an poin ya, 10 poinan. Jadi IHSG hari ini bergerak sempit di low sekitar 7100-an dan highest-nya di 7164. Jadi masih bergerak tipis saja ya. Hari ini bisa naik 0,24% atau 17 poin untuk IHSG, teman-teman. Kita akan lihat kondisi saham-saham penggerak indeks seperti ini. Nah, sebagai informasi hari ini untuk brand itu kena suspend ya. Kena suspend seperti ini. Oke, kita akan cek dulu ya. Brand tanggal 3 ya. Suspended ya, suspend CPATH bursa suspend brand ya. Jadi hari ini brand itu kena suspend teman-teman. Terus jadi dia kan nggak ditransaksikan. Praktis pengaruh dari pergerakan brand tidak ada hari ini. Nah, untuk mover hari ini dari perbankan tuh hanya BCA ya, karena banking lain itu pada diam di tempat. BRI sempat di 48 sekian tapi ternyata closing turun. BMRI juga masih turun dalam ya, kemudian BBNI netral. Kemudian mover yang lain ada Telkom yang mulai ada pergerakan tapi sebenarnya asing masih net sell. Kemudian ada pergerakan dari AMRT, ICBP dan BRIS. Tekanan berat masih dari saham-saham yang lain ada BMRI, kemudian TPIA turun sedikit ya. Kemudian beberapa saham yang turun seperti BRPT masih turun, kemudian HMSP yang lain dan lain-lainnya. Ya, kalau kita lihat kondisi regional sebenarnya tadi malam cukup oke ya, tanggal 32 Mei. Amerika 0,8 plus, Dow Jones-nya, Nasdaq 1,5 plus, S&P 500 0,9, Eropanya juga oke ya, kemudian Asianya juga tadi malam oke. Baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita akan lihat dulu untuk harga komoditas. Ini komoditi indeks tanggal 3 masih meluncur turun ya. Harga komoditas minyak masih di 79, natural gasnya tetap ada cenderungan naik ya. Kemudian batu bara ada kenaikan ya. Kemudian untuk emas masih koreksi di 2.300 per troy ounce. Untuk CPO mengalami koreksi dalam masih di area supportnya. Timah setelah koreksi beberapa hari ini sedikit ada bentuk seperti mau rebound ya. Pun juga untuk nikelnya seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan tengok dulu ya. Kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Hari ini kalau kita lihat ini banyak sektor atau saham yang hijau tapi sepertinya tipis-tipis seperti itu. Saya udah siapkan beberapa saham untuk teman-teman semuanya ya. Baik, yang pertama kita akan cek ini saham yang dulu saya bahas juga sering, Cleo ya. Cleo ini punya pabrik di Balikpapan. Cleo ini adalah perusahaan air minum dalam kemasan yang ini ya teman-teman. Sebentar saya carikan dulu ya. Sariguna ya. Dia itu memiliki banyak ini pabrik. Dia memiliki banyak pabrik. Kita akan tengok ya ini. Dia memiliki banyak pabrik di Indonesia. Saya lihat tadi ada di Balikpapan, ada di banyak tempat ya teman-teman. Ini untuk lokasinya.
Ini sepertinya pusatnya di Sidoarjo ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah ini adalah pabriknya, dibangun di 2021, ada 3 tempat ya. Sebelumnya juga ada milestone-nya untuk Clio ini. Jadi ini termasuk jangkauannya luas karena di banyak tempat didirikan pabrik-pabriknya seperti itu ya. Jadi ini di beberapa minggu lalu sempat saya bahas karena mendirikan pabrik di Balikpapan ya. Dan tentu bisa langsung mensuplai untuk Kalimantan Timur seperti itu. Dan pergerakan sahamnya sebenarnya memang saya pantau dari sejak dirilis berita itu ya teman-teman. Sempat keluar berita pabrik Balikpapan sudah aktif seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwa pergerakan sahamnya dalam 2 hari ini adalah breakout ya. Breakout dari area resistannya. Jadi sementara dia sekarang all time high ya. Ini adalah mingguannya, sementara all time high. Jadi jangan dikejar dulu, kita tunggu retracement dulu ya. Kenapa kenaikannya sedemikian kenceng? Nah, ini kalau kita lihat hari ini rilis laporan keuangan bahwa laba bersihnya fantastis naik ya teman-teman. Kita lihat ketika harganya naik itu justru 3 hari ini asingnya jualan, terutama kemarin dan hari ini asingnya di Clio ini banyak keluar. Kita akan cek. Clio masih buyers masih dominan ya. Buyer masih dominan. Asingnya yang jualan ada AKLS ya, seperti itu. Tapi overall nggak apa-apa, kita akan pantau ya pergerakannya karena nanti tentu juga kalau IKN sudah aktif tentu bisa menjadi salah satu suplai untuk air minum dalam kemasan ya teman-teman. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan. Yang kedua adalah Excel ya. Yang kedua adalah Excel. Kita cek dulu teman-teman. Excel ini sebenarnya simple banget ya. Ini barang mendekati 2000. Kemarin-kemarin saya bahas juga itu adalah area yang bisa istilahnya membuat apa ya, demand-nya cukup tinggi di RS itu. Dan dia sentuh 2000 kemarin juga langsung rebound lagi. Seperti itu, pergerakannya memang cukup mudah terbaca. Dan kalau kita lihat sekarang itu untuk Excel ini bisa naik di atas minggu ini, bisa naik di atas 2412, di mana itu adalah merupakan midband dari price channelnya dia. Resistannya nanti ada di sekitar 2634, baru kemudian ada yaitu 2550 dulu, itu merupakan 50 retracement, baru kemudian resistan 2640 dan kira-kira resistan 2850 seperti itu untuk Excel. 3 hari ini untuk Excel ini, 3 hari ini untuk Excel ini asingnya masuk ya teman-teman. 3 hari ini untuk Excel ini asingnya masuk. Kita cek dulu tadi dari Excel. Ya, ini 52% buy at over ya, atau ajar kanan tipis. Baik, kemudian untuk telekomunikasi yang lain kita singgung aja dulu. Telkom masih ditekan ya, ini asingnya masih jualan teman-teman. Telkom itu asingnya masih jualan seperti ini, merah ini artinya asingnya jualan. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya Telkom sudah mulai cukup bagus ya pergerakannya. Daily-nya ya udah mulai ngebentuk satu perlawanan naik seperti itu, tapi memang belum signifikan karena memang asingnya juga masih keluar. Ya kita nantikan aja apakah Telkom akan mengikuti pola yang udah saya bikin ini ya, trend channel seperti itu. Baik, kemudian ISAT ya, kita cek juga ISAT. Ini dalam weekly, dia hari ini jebol support weekly-nya 10.800-an. 10.800-an teman-teman. Kita lihat support berikutnya ada di kisaran 10.260, baru kemudian di 9.800 untuk Indosat. Indosat ini juga asingnya jualan ya, cukup solid. Padahal sebelum-sebelumnya kalau kita lihat dulu, Indosat ini asingnya banyak masuk ya teman-teman, biru. Tapi ternyata saat ini asingnya banyak keluar di beberapa saham teman-teman. Baik, kita cek saham GoTo ya, yang mana sekarang masih di bawah, tapi nggak apa-apa kita perhatikan dulu. Saya nggak punya barangnya.
Ini karena asingnya cukup banyak masuk di saham ini, teman-teman. Jadi mungkin bisa diperhatikan aja dulu, saya nggak ada barangnya ya. Kita cek intraday-nya dari saham GoTo, kita cek dulu. Ya ini cukup dominan, 74% buy at over, yang ngebeli adalah AKBK. Nah, ini bisa-bisa teman-teman perhatikan. Jadi ini asing ya, saya catat gitu aja, asingnya ada AKBK, seperti itu untuk GoTo. Oke baik, kemudian coba kita bahas Pegas, yang mana kemarin laporan keuangannya juga rilis bagus ya. Ini weekly-nya juga bagus banget pergerakan dari Pegas, dimana titik yang harus teman-teman perhatikan itu adalah di 1530 untuk Pegas. 1530 kenaikan kemarin meninggalkan gap yang cukup lebar ya, 1300-an sampai 1400, 100 poinan. Tapi kalau dari weekly gap itu udah tertutup ya. Bisa diperhatikan pokoknya resisten di 1530-an karena hari ini juga hampir sampai di titik itu untuk Pegas. Dan teman-teman bisa ngelihat Pegas ini sebenarnya asingnya net buy dari beberapa waktu sebelumnya ya. Baik teman-teman, bisa perhatikan Medco ini karena dia sudah mengalami koreksi yang cukup dalam juga ya. Koreksi yang cukup dalam, dan kalau kita lihat ini posisi sekarang ini adalah di dekat-dekat support ya di Medco ini. Memang dia ketika terkoreksi break dari 38 retracement target 61, ini dalam 2 harian ini memang tercapai di targetnya 61,8 retracement 1300. Kalau misal mantau dari 1300, target minimal ke 1430-an ya teman-teman untuk Medco. 2 hari ini, 3 hari ini asingnya jualan ya di Medco. Baik, kemudian kita cek PTBA teman-teman. PTBA hari ini ya sedikit ada perlawanan. Untuk asing di PTBA sedikit ya, sedikit jualan hari ini. Untuk call lainnya juga saya bahas deh. PTBA sedikit ada perlawanan, kemudian ada RO juga sama sebenarnya, ada perlawanan sedikit ya. ITMG yang mana belum rebound dari koreksinya kemarin. Sedikit ada kenaikan sebelumnya, tapi karena marketnya masih pada turun, sepertinya juga masih enggan bergerak seperti itu. Baik, kemudian kita cek juga ada Saratoga. Oh ya, ini Saratoga 2 hari ini ada kenaikan ya teman-teman. Saratoga bisa diperhatikan. Baik, kemudian ada MAPA. Ini saya bahas karena ini saham sudah turun dalam, dan 2 hari ini, 3 hari ini boleh dibilang ada perlawanan, terutama hari ini untuk MAPA dan juga MAPI. Juga udah turun dalam, memang harus hati-hati ya karena sebelumnya breakdown dari 1560 lower low dan tembus lagi. Kemarin ada perlawanan, hari ini ada perlawanan tapi masih belum confirm. Jadi saya bahas saja dulu. MAPI asingnya masuk ya, cukup solid. Sedangkan MAPA-nya juga sebenarnya asingnya juga masuk cukup solid overall karena hari ini memang net sell, tapi sebelum-sebelumnya itu banyak masuk ya untuk MAPI dan MAPA. Kita cek intraday-nya. MAPA dulu ya. MAPA dulu dominan ya, 57% buy at over MAPI-nya. Sedangkan MAPI-nya adalah malah dijual ya kalau MAPI-nya. Baik, kemudian kita cek juga saham yang beberapa hari minggu lalu naik berturut-turut karena memang ada deal dengan produsen mobil ya kalau nggak salah. Ini dalam daily-nya juga dia masih belum terkoreksi dalam ya. Kemarin ada ISG turun, dia nggak turun-turun, bahkan tidak terkoreksi di bawah 1040. Ini adalah SSIA. Ya, SSIA masingnya net buy net sell masihan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini ya, ini bangun pabrik BYD, pilih lahan SSIA ya, ini ya beritanya. Oke, ini akhirnya sudah keluar beritanya. Baik, kemudian bisa diperhatikan ESA, ini saham gak koreksi-koreksi, ini saya bahas dari bawah dulu ya.
Nggak koreksi-koreksi sampai 50 retracement pun nggak koreksi, lanjut naik ya. Pelan-pelan tapi pasti. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, ini menariknya adalah dia baru 3 mingguan ini keluar dari 750. Sepertinya perjalanan masih panjang teman-teman untuk SA ya. Menarik. Apalagi kalau nanti bisa keluar dari 825 ya untuk SA. Nah untuk saham Pak Prayogo hari ini terkena suspend ya brand, jadi nggak bergerak ya brandnya karena naiknya juga udah sangat signifikan. Dan ini adalah suspend kemarin UMA ya, suspend kedua ya. Kan sebelumnya kena UMA ya teman-teman, di news yang kapan itu kena UMA. Pernah kena UMA yang kapan? Tanggal pas turun tuh ya, pas dia turun tuh. Jadi saya nggak punya juga. Aslinya memang masih masuk ya, sama-sama Prayogo. TPI hari ini jualan ya asingnya. Oke, kemudian cuan ini cuan juga ini ya, cuan emiten Prayogo ini kena patroli BI. Saya belum baca ininya. Diberlakukan ini teman-teman, dua saham terafiliasi Prayogo Pangstu yaitu Cuan dan Ben masuk dalam pantauan BI. Saya nggak punya keduanya saat ini ya. Baik, kemudian beberapa saham perbankan ya, perbankan secara umum masih tertekan juga teman-teman. BBRI kita langsung cek asingnya aja ya. Jualan asingnya itu masih kenceng teman-teman. BBRI ini masih tebel banget nih asingnya ini. BBRI, BBNI. Ini asingnya mulai jualan lagi. BMRI asingnya juga jualan 2 hari ini lanjut. BBCA asingnya yang masih hijau ya, BBCA sama BRIS. Yang lain-lainnya juga sama, BNGA. Jadi yang mau saya sampaikan teman-teman, ini satu pertanda bahwa kamu tidak boleh masuk ke saham dulu. Ini contohnya simpelnya saya di BBRI ya, karena saya boleh dibilang BBRI ini udah berapa kali mencoba masuk tapi harus keluar dulu ya. Jadi kalau teman-teman pernah saya sampaikan, di sini saya masuk, di sini saya masuk, saya harus buang karena merasa nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya dia turun, profit 100 ribuan aja, baru kemudian masuk di 54. 25 atau berapa saya harus cut loss, dan sekarang mencoba buyback sendiri. Kemarin pas naik mencoba beli tapi harus saya buang lagi, dan saya ngelihat kemarin turun dan walaupun hari ini ada perlawanan cukup bagus, ternyata closingnya masih belum jelas. Dan stylenya ini untuk BRI ini adalah di sesi 2 itu kadang dia dibuang dengan drastis. Ya, ini kalau yang hari ini pergerakannya memang dia seperti ini, tapi di beberapa sebelumnya itu pergerakannya itu dari awal ada hijaunya di atas, tapi di tengah sesi dibanting seperti itu. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Nggak ada contohnya sih teman-teman. Ya intinya pokoknya di tengah sesi kadang dibuang, nah itu yang kadang membuat yang dari awal pagi kadang mungkin teman-teman sudah ngebeli, tiba-tiba sore kok turun gitu, itu sering terjadi. Jadi selama saham-saham tersebut masih ngebentuk lower low teman-teman, dan volume buangan asingnya juga masih kenceng, sepertinya kita belum tepat untuk masuk di saham tersebut teman-teman. Ini terjadi di saya di BBRI, di mana saya harus berkali-kali keluar masuk ya, kadang pas untung kadang bisa keluar cepat kadang enggak, atau kadang udah cuan 1 kali UMR tergerus tinggal setengah UMR gitu ya. Ya gimana ya, karena memang kondisi sekarang ini kita nggak bisa lepas tang teman-teman. Kita kondisi sekarang ini mau nggak mau kita harus lebih hati-hati. Karena kondisinya memang bukan kondisi memungkinkan kita beli tidur gitu ya. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.